terjadilah kita di forum ini. Di samping udah ada obrolan, kita bukan keinginan kita bukan secara obrolan ataupun tanpa ada kekuatan secara aspek hukum, tapi keinginan kita untuk dinikmati orang banyak, legalitasnya jelas, payung hukumnya ada. Bagaimana caranya? Tanya ya, akhirnya penuhilah sistem dan mekanisme yang ada dengan salah satu aturan. Awalnya memang kita pecinta musik dangdut gitu kan, main ke karaoke, jazz dan sebagainya, mungkin lah hal yang sama lah dengan Bung semua gitu kan, tidak asing lagi gitu, dengan yang namanya dunia glamour kayak seperti itu. Pas saya perhatikan, dianalisa, ternyata di Sukabumi belum mempunyai wadah untuk para musisi, untuk para pencipta, untuk para pelaku, istilahnya para kaum seniman dan seniman. Dan kita pun nggak tanggung gitu kan, setelah kita menyimak, mempelajari, memperhitungkan, lantas kita memutuskan dan kerjasama dengan teman-teman, akhirnya kita membuat yang secara legal itu tapi nu kaharti ku akal, ulah legal namanya nu kaharti ku akal gitu. Alhamdulillah muncullah akhirnya di seni budaya. Saya pikir yang namanya seni budaya memang warisan para nenek moyang kita gitu kan, para leluhur. Tapi saya tidak mau di satu komponen, karena kan di satu komponen itu banyak komunitas-komunitas yang ada di Sukabumi, komunitas organ-organ, komunitas gitar-gitar gitu kan, komunitas MC gitu. Ternyata udah ada untuk kelas musik Melayu itu PAMI. Setelah saya pelajari, ternyata di PAMI tersebut musik Melayunya diketuai oleh Bung Haji Roma Irama, ternyata masuk di industri, bukan masuk di budaya. Nah, kita lebih kuat di situ. Kita masuk di seni budaya, ya terjadilah FKSS. Awalnya di forum, di fokus tidak lolos verifikasi di Kemenhumkam. Ini kita ngebet di fokus gitu, forum koalisi gitu kan. Saya pikir koalisi tersebut bukan sebatas di bahasa partai ataupun di bahasa politik. Ya, kalaupun ditarik di sini juga saya pikir bisa gitu. Ternyata koalisi itu tidak bisa, fokus itu tidak bisa, dan yang lebih utama udah ada secara yang namanya fokus tersebut, tapi bukan di semua seninya. Akhirnya beberapa kali proses, mungkin beberapa bulan, sudah terjadilah FKSS, Forum Keragaman Seniman Seniwati, yang mana forum ini merupakan salah satu wadah terhitung dari mulai pencipta seni, bikin kanyian alat seni, sampai pelaku seni, sekaligus semua komponen seni dari budayanya termasuk industrinya. Karena kalaupun kita ngacu di dangdut, titik sentral utama kita nggak punya grup, di samping nggak punya grup jarang, dan mungkin kayaknya tidak ada ya, kalaupun di secara lokal yang sifatnya satu grup dangdut itu memenuhi persyaratan, karena kawas sifatnya masuknya di industri, jual beli bisnis gitu. Mohon izin Pak, Ya. Ini yang di forum ini program yang diutamakan program apa dulu nih? Yang Seni kan banyak ya. Ya, Seni rupa, seni musik, seni tari atau seni apa? Yang diutamakan kesenian yang mana dulu yang diutamakan gitu Pak? Yang diutamakan kita kesenian seni budaya. Seni budayanya kita menjunjung tinggi ataupun merawat ngamumule seni budaya seperti ketuk tiluna, jaipong sawetuk tilu, wayang golek, dan calung, kayak seperti itulah. Ya, tradisional gitu. Tradisional, karena budaya Pak. Iya. Budaya, kebetulan dari budaya itu ada lirik, dan memang udah ada aturannya bahwasannya seni ini diperhatikan oleh pemerintah daerah, provinsi, beserta pusat. Dan secara kebetulan juga kita bertanya itu dengan orang-orang yang sifatnya membidangi di seni-seni ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dangdut pun masuk, karena
bukan sebatas dari pelaku seninya, bahkan tukang nyen genang, tukang nyen calung lagi masuk di posisi seni di situ, include. Jadi keragaman di situ ada, keragaman di situ. Ya, ditempuh, alhamdulillah sampai hari ini mungkin keberadaan kita, kalaupun berbicara secara kelegalan, kita udah legal. Alamat kita, jujur aja kita buka di kabupaten, tapi untuk skala nasional, ada cita-cita mah gede gitu kan, si Rahmah cita yang namanya seni budaya. Di saat kita mendapatkan ketua kota kabupatennya Bandar Lampung ataupun di Manado ataupun di mana, nah seni budaya dia yang ditonjolkan untuk dikerjasamakan dengan pemerintah daerah beserta mengangkat derajat hak daripada pencinta, pelaku, dan si pelaku seninya lah ini. Itu sebetulnya target-target kita dari awal. Makanya kita sekaligus melebar di samping yang namanya keragaman. Selain keragaman seni, oke, menurut saya tuh soalnya mangkulu kadang-kadang ratusan seni budaya ya, dari Jawa Barat tuh banyak seninya, seni wayang golek, seni reog, dan segala macam, belum dari Irian Jaya dan segala macam. Kenapa enggak kita perlebar, dibentuk aja kita jadi yayasan, salah satu komponen. Bila perlu kita mau menyombongkan diri sebagai membentuk satu kerajaan bisnis. Karena tidak menutup kemungkinan ya, kita contoh kecil, lamun kita membudayakan seni budaya, anggap kita gendang pencak, mau aya gendang lah, lamun dua pelaku seni membuat gendangnya, membuat apanya, itu kita tarik merupakan di satu sanggar. Umpamanya pemerintah daerah kita mengajukan untuk alat dan sebagainya, daripada duit dibelikan karena masker nepi ke rakyatnya, itu kita mencoba, karena itu juplak-juplisnya udah jelas ada, mungkin Bung lebih paham istilahnya permintaan daripada pemerintahan. Secara otomatis untuk pengadaannya, kenapa enggak ditarik oleh anak perusahaan ataupun anak cabang perusahaan kita. Selain FKSS mempunyai perusahaan-perusahaan untuk membidangi di seninya, dari seni pembuatan musik tradisionalnya, di samping sebagai pelaku seninya. Dan kita udah mencoba merambah ke Dinas Pendidikan beserta Budaya untuk mencoba bekerja sama untuk memberikan satu guru di bidang seni. Sementara kan enak di sekolah-sekolahnya pororaah ingat karena lagu pupuh karawitan lagu Sunda. Budak-budak sekolah enak ingatnya karena lagu dangdut itu lagu rock gitu. Saya mencoba untuk itu, membidangi di situ. Kalaupun kerjasama ini dikabulkan, tapi insya Allah Solihin udah cukup apresiasi lah dengan ajuan-ajuan kita. Kita mempersiapkan guru-guru daripada seni-seni budayanya, budaya yang kita miliki, khususnya di seni Sunda. Dan saya nggak tanggung juga kan, kebetulan di sini sebagai Dewan Pembinanya Pak Bupati gitu kan. Saya nggak tanggung istilahnya untuk kita ambil contoh untuk ulang tahun Sukabumi Kabupaten. Tiap tahun dirayakan Pak, intinya ulang tahun. Kalau bana kan bangsa band dan sebagainya, bukan arti kita menjudge, karena ini juga kumpulan musik. Bisa nggak kita untuk kumpulan seni tersebut sekali-kali ada orang Sunda, orang kabupaten ulang tahun, ya minimal ayo wayang golek, calungnya tonjolkan di budaya itu. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah tahunan meskipun swasta dan sebagainya gitu di ulang tahun. Dan tidak kurang juga kita membuka peluang sekaligus meminta saran dari mereka. Identiknya dari ulang tahun kumpulan ataupun apa, itu pasti dan dipastikan selain panggungnya, dekorasinya, cateringnya, kenapa tidak kita membuka peluang ke sana. Ya alhamdulillah semua ajuan dan keinginan kita respon baik, tinggal kita menjalankan. Karena untuk penopang FKSS tersebut, di saat ada ulang tahun, ada pesanan catering, tidak lepas daripada bisa secara lisan kalisan ataupun antara Bung Kenawau saya dengan Bung Latif atau dengan Bung secara lisan. Kalau dengan instansi ataupun institusi, jelas memerlukan badan usaha, payung hukum yang sekiranya bisa mempererat. Jadi dikategorikan kita FKSS berkeinginan mempunyai payung hukum dan badan-badan usaha yang mempersiapkan semua. Untuk skalanya Pak, wilayahnya untuk kabupaten aja atau kota Pak? Nasional Pak. Nasional? Oh, keseluruhan berarti? Seluruh Indonesia. Ya. Kita DPP di sini. Ya. Kalau ini dukungan dari Pak Yos sebagai wakil bupati, bagaimana Pak tanggapan beliau?
tentang FKSS ini? Kalaupun dukungan secara ini sifatnya positif karena kebetulan dia sebagai ketua umum di Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia itu ya, IPSI ya. Alhamdulillah Pak. Kalaupun berbicara Kang Ios diwakili oleh Pak Bupatinya, dia sebagai dewan pembina kita. Ya. Dan sebagai dari dewan ekonominya, alhamdulillah kita dari Menteri Dakom Pak Haji Nanang sebagai dewan ekonomi kita. Nah, program yang dekat Pak sekarang, apa yang akan dilaksanakan selanjutnya itu untuk program yang jangka pendeknya dulu deh, jangka pendek dulu deh. Kalaupun program berbicara jangka panjang mungkin kita sambil berjalan. Yang penting target untuk jangka pendeknya, kita berdirinya FKSS ini bukan milik pribadi tapi milik untuk golongan yang khususnya mencintai seni dan pecinta seni. Berarti tahapan pertama jangka pendeknya kita untuk mensosialisasikan diri, bertemu dengan masyarakat, memperkenalkan diri ke masyarakat sebelum kita launching skala kota dan kabupaten. Berarti universal ya Pak ya? Seni rupa, seni musik, ya, seluruhnya gitu ya, seni lukis dan sebagainya gitu. Kalau seni lukis memang saya belum mempelajari ke sana Pak, tapi yang namanya masuk seni berarti keragaman di situ masuk. Iya. Karena kita dari seni lukis tersebut kita belum bisa mempelajari, baru tahu nama. Untuk sistem ekonominya nanti larinya kemana gitu kan, larinya kemana dan targetnya seperti apa. Ya, kita kan sudah lama ya Pak, udah berapa puluh tahun bahwa di Sukabumi Raya ini ya, di Sukabumi ya khususnya, Sukabumi Raya ini kesenian itu vakum sejak adanya pasar seni didirikan terus tutup. Sekarang ada lagi kan gedung seni yang baru, gedung seni sekarang ada. Nah itu menurut Bapak bagaimana Pak? Menurut kita, hemat kita, bahkan alhamdulillah kita udah mengkomunikasikan meskipun secara obrolan dengan seni budaya dari provinsi, bahkan katanya ini baru katanya, kita belum A1 karena kita kalaupun dengar mah itu tidak bisa dibuktikan kan. Kita pernah mengajukan secara FKSS, waktu FKSS berjalan di Kemenkumham di proses. Sebetulnya Pak Ridwan Kamil beserta Kang U udah tahu adanya FKSS di Kabupaten Sukabumi. Dengan catatan kita komunikasi dengan seni budaya Jawa Barat yang diketuai oleh Pak Haji Didik itu. Dikomunikasikan, kita bukan meminta apa-apa Pak. Kita adanya musisi di sini, adanya FKSS di sini bukan untuk menandahkan tangan lantas membebankan ke anggota, tapi kita ini membikinkan kreativitas, skill yang ada dan potensi yang ada di diri masing-masing, khususnya di pengurus di FKSS yang mencintai dan sekaligus pelaku seni, supaya ada potensi kreativitas kita bisa minta dan kita ajukan secara lisan dan secara guyonan untuk ada kepengurusan di gedung seni itu dengan cara kita mengurusnya, merawatnya, tik engage-nya seperti apa, PAD ke pusat, ke Jawa Barat masuk, PAD ke pemerintah daerah masuk, dan otomatis kita pun merasa terbantu. Karena di situ dari gedung seni bukan sebatas dari gedung seninya aja, di situ kan ada gedung untuk perkawinannya, sarana untuk parkirnya, sarana banyak kita kalaupun kita mau desain, tapi kita belum melangkah yang lebih serius, dikarenakan tahapan kita yang di pusatnya dulu, di sini masih jujur aja masih tahapan proses dan lagi berbenah. Karena saya berpikir lebih baik lambat yang penting selamat ketimbang gancang pincang. Yang penting kan DPP ini menjadi barometer. DPP ini jadi satu leader dan satu patokan tolak ukur dari semua nantinya untuk kota kabupaten se-Indonesia, bukan berbicara di Sukabumi aja. Jadi kalaupun sistemnya di sini ngaco, niscaya mungkin kalaupun kita ngebentuk jangankan di Sukabumi, jangankan di kabupaten lain, di Sukabumi juga kan kalang kabut. Makanya sistem godok dan sharing dulu sistem dan manajemen yang ada di DPP. Ya. Target kita memang seperti itu. Mohon izin Pak, dengan Bapak siapa? Kemudian jabatan Bapak di forum apa Pak? Kalau kita sih cuma sebatas penggagas, hanya kepedulian ke kaum seni. Ya alhamdulillah teman-teman semua memberi satu amanah dan kepercayaan ke kita. Saya sebagai Dewan Majelis Tinggi di FKSS.